waktu kepada Pak Fauzi untuk presentasikan 7 menit saja ya Pak. Iya. Oke, silakan Pak Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Direktur Pascasarjana sekaligus Ketua 1 Profesor Dr. Hajjah Helmiati MAG. Yang saya muliakan Prodi S3 PAI sekaligus penguji kedua Dr. Jabrin E. Huala MAG. Yang saya muliakan Bapak penguji 3 Bapak Profesor Dr. Amril Mansur MA. Yang saya muliakan Bapak Promotor sekaligus penguji 4 Pak Profesor Dr. Haji Samsudin Nasution MAG. Yang saya muliakan Co-promotor atau penguji 5 Dr. Sawaluddin MPDI. Baik, saya akan membacakan beberapa paparan hasil penelitian saya. Latar belakang masalah kita langsung saja karena sudah dibahas di proposal untuk menghemat waktu. Kemudian rumusan masalah, bagaimana konsep pendidikan akhlak menurut Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalah Adab Sulukul Murid. Kemudian apa saja nilai-nilai akhlak yang ditekankan dalam kitab Risalah Adab Sulukul Murid. Yang ketiga, bagaimana metode pendidikan akhlak yang ditawarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam membina karakter seorang salih. Yang keempat, bagaimana relevansi konsep pendidikan akhlak menurut Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab tersebut terhadap tantangan pendidikan di era modern. Saya mengambil teori akhlak. Yang pertama Imam Al-Ghazali, kemudian Ibnu Miskawai, kemudian Buya Hamka, kemudian baru kita turunkan teori dari kitab tersebut. Di dalam kitab Risalah itu ada 4 teori pendidikan akhlak menurut Habib Abdullah Al-Haddad. Salah satunya adalah meletakkan konsep pendidikan akhlak menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian menganggap ihsan muttaqin merupakan tujuan pendidikan Islam. Adapun yang ketiga, tujuan pendidikan akhlak itu adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan lingkungannya. Kemudian yang paling tinggi, akhlak itu menurut beliau adalah merupakan modal yang wajib menuju insanul kamil atau manusia yang paripurna. Metodologi penelitian, jenis penelitian ini adalah library research, analisis sebuah teks hasil karya tulis yang merupakan pemikiran Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Risalah Adab Sulukul Murid. Kemudian hasil penelitian berdasarkan analisis isi kitab Risalah Adab Sulukul Murid, penelitian ini menemukan bahwa konsep pendidikan akhlak ditawarkan oleh Habib Alawi Al-Haddad berorientasi pada pembinaan karakter batin dan perilaku lahir secara terpadu. Pendidikan akhlak dalam kitab ini tidak dipahami sebagai pengajaran nilai moral secara verbal, melainkan proses pembiasaan pengendalian diri yang berkesinambungan. Kemudian hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa akhlak dalam kitab ini dibangun melalui 3 ranah. Yang pertama, akhlak transcendental, harmonisasi antara makhluk manusia dengan Allah, yaitu sikap batin berlandaskan kesadaran akan kehadiran Allah seperti keikhlasan, tawakal, rasa takut, harap serta ketundukan. Kemudian yang kedua, personal,
harmonisasi manusia dengan manusia, mencakup pengendalian hawa nafsu, kesabaran, kerendahan hati, riyadun nafs. Kemudian yang ketiga, akhlak sosial, harmonisasi antara manusia dengan lingkungan yang tercermin dalam sikap sopan dan santun. Juga selain itu, penelitian ini menemukan bahwa proses pendidikan akhlak dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid dilakukan melalui metode keteladanan moral, kebiasaan amal, muraqabah, muhasabah, evaluasi diri, sehingga nilai akhlak tertanam secara internal dan berkelanjutan. Kemudian masih ada lagi, kita lanjut, novelty penelitian. Keterbaharuan yang dihasilkan oleh penelitian sebagai berikut. 1. Pendekatan holistik, integrasi atau integratif pendidikan akhlak dan tasawuf. Yang kedua, model praktis pembentukan akhlak berdasarkan prinsip maqamat, ada tangga-tangganya dan adab. Kemudian ketiga, penguatan zikir dan muzahadah dalam pendidikan akhlak kontemporer. Yang keempat, bahasa yang lugas menguatkan internalisasi nilai akhlak. Kemudian yang terakhir, yang kelima, implementasi nilai akhlak dalam konteks sosial kontemporer berbasis warisan klasik. Kesimpulan, adapun kesimpulan menjawab rumusan masalah. Pertama, konsep pendidikan akhlak dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Pertama, harmonisasi antara manusia dengan Allah. Yang kedua, harmonisasi antara manusia dengan manusia. Yang ketiga, harmonisasi antara manusia dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, nilai akhlak yang ditekankan di dalam kitab tersebut terdiri dari menjaga diri, membersihkan diri, menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa, menjaga diri agar tetap suci. Kemudian yang rumusan masalah yang ketiga, metode pendidikan yang ditawarkan oleh beliau Habib Abdullah Al-Haddad adalah metode pembiasaan, keteladanan, metode nasihat, pendidikan yang efektif dalam membentuk keimanan. Sedangkan yang terakhir, menjawab rumusan yang keempat, relevansi konsep pendidikan akhlak dalam kitab tersebut terhadap tantangan pendidikan moral di era modern sangat relevan dengan kondisi saat ini, dapat dijadikan sebagai bahan acuan pendidikan akhlak dan berlaku untuk membentuk kepribadian religius dari seseorang untuk menjaga hubungan pribadinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dan lingkungan. Terima kasih. Kemudian atas segala kerendahan hati kami menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu kami meminta kepada bapak-bapak penguji agar diberikan masukan dan bimbingan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada ketua sidang. Oke, terima kasih Saudara Fauzi Lubis. Ada 1 menit tersisa sebenarnya. Pas, nggak apa-apa. Iya, Pak.